Selamat pagi, saudara. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu ya Tuhan untuk hari yang baru yang boleh kami alami, kami nikmati. Tuhan, kami hendak membaca firman Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang berbicara, yang mengajar, supaya kami mendapat berkat daripadanya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Tetapi saya hanya akan membacakan ayat yang kedua yang mengatakan demikian. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, beberapa tahun yang lalu saya bersama beberapa kawan pergi ke Bali. Kami untuk memudahkan mobilitas menyewa mobil mengunjungi beberapa tempat yang menarik, dan antara lain ada tempat-tempat yang kami tidak atau belum pernah kunjungi dan kami tidak tahu bagaimana mencapai tempat itu. Tapi kami pergi juga dengan memperhatikan, dengan berpegang kepada GPS. Dan GPS itulah yang mengantar kami jalan terus, belok kiri, belok kanan, sehingga kami sampai ke tempat tujuan. Demikian juga halnya saudara dengan kapal-kapal yang besar dari zaman dulu sampai sekarang, mengarungi samudra yang luas, menempuh badai dan gelombang pada waktu malam yang gelap, di mana mereka tidak bisa tahu mana utara, mana selatan, mana timur, mana barat. Tetapi mereka melanjutkan perjalanan dahulu dengan berpegang kepada kompas, sekarang katakanlah kepada GPS tadi, sehingga mereka dapat melewati semua itu sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Bukan semata-mata terutama karena keahlian mereka, tapi karena petunjuk daripada GPS itulah yang menghantar mereka. Demikian juga saudara dalam kehidupan kita di tengah dunia yang penuh dengan segala pergumulan, yang penuh dengan segala tantangan dan ketidakpastian, maka apakah yang menjadi pegangan kita? Kemana atau kepada siapa atau kepada apakah mata kita tertuju dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini? Saudara, ingat cerita Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dikatakan dalam Alkitab, setelah Yesus berbicara mengajar, hari sudah sore, dan Yesus memerintahkan murid-muridnya supaya memberikan orang banyak itu makan. Saudara-saudara, bisa kita bayangkan betapa terkejutnya murid-murid ketika mendengar perintah Yesus. Karena kenyataan yang mereka lihat, pada satu pihak ada begitu banyak ribuan orang. Dikatakan laki-laki saja 5.000 orang, belum wanita, belum anak-anak. Dan kenyataan yang kedua, setelah mereka tahu hanya ada 5 roti dan 2 ikan yang dibawa oleh seorang anak kecil. Oleh sebab itu, saudara melihat kenyataan ini, ribuan orang yang harus diberi makan, hanya 5 roti dan 2 ikan, maka usul mereka adalah, suruhlah orang banyak itu pulang ke tempatnya masing-masing, ke kampungnya masing-masing, untuk mereka mencari makanannya sendiri-sendiri. Saudara, sebenarnya usul mereka itu usul yang sangat wajar, usul yang sangat logis dan rasional. Karena bagaimana mungkin memberi makan ribuan orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan? Saya yakin kalau kita pun berada dalam posisi itu, mungkin kita juga akan mengusulkan hal yang serupa. Tetapi mereka lupa, saudara, bahwa pada saat itu di tengah-tengah mereka ada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, karena mereka hanya memandang kepada fakta, pada kenyataan, ada ribuan orang yang harus diberi makan, ada 5 roti dan 2 ikan untuk mengenyangkan orang banyak. Karena mereka melihat pada fakta, mereka pikir itu tidak mungkin, itu mustahil, impossible. Tetapi adanya Yesus di tengah-tengah mereka dan Yesus bertindak. Apa yang mustahil menjadi terjadi, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang impossible menjadi possible. Bukan karena usaha murid-murid, tetapi karena Kristus hadir, Kristus bertindak, dan karena mereka berharap kepada Yesus. Maka saudara, demikian jugalah halnya dengan kehidupan kita.
Kita tahu dunia kita, Indonesia ini termasuk penuh dengan ketidakpastian. Tadinya orang mengharapkan tahun 22 ini akan mulai pertumbuhan ekonomi dan sebagainya dengan penuh optimisme, karena COVID-19 mulai mereda. Tanpa diduga terjadi peperangan Ukraina dengan Rusia yang efeknya sangat besar. Harga bahan-bahan pokok meningkat, harga energi meningkat, ketidakpastian, ketegangan politik dan sebagainya juga efeknya terkena di Indonesia, di tempat di mana kita hidup. Belum lagi saudara kita tahu tahun 24 akan ada pemilu, penggantian presiden, sehingga timbul wacana, bahkan dikatakan supaya pemilu ditunda, masa jabatan presiden diperpanjang, menimbulkan pro dan kontra, sehingga bisa menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang makin membuat segala sesuatu tidak pasti. Nah, di tengah ketidakpastian ini, saudara, kepada siapakah kita bergantung? Kepada siapakah kita berharap? Kemanakah mata kita tujukan? Ayat yang kedua yang tadi saya bacakan, firman Tuhan Ibrani 12 berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya dalam segala hal, juga dalam hidup ini, apapun dan bagaimanapun keadaan di sekitar kami, supaya mata kami hanya tertuju kepada Tuhan Yesus, supaya pengharapan dan andalan kami hanya tertuju kepada Tuhan Yesus di atas segala sesuatu. Dan kami yakin Tuhan yang telah mati, Tuhan yang telah bangkit, yang hidup, yang menang, akan juga memberikan kemenangan kepada setiap kami yang bersandar, yang berharap kepada Tuhan Yesus. Tolonglah kami untuk melakukan hal yang sedemikian dalam kehidupan kami. Bapa, berkatilah kehidupan kami sepanjang hari ini juga dengan keluarga kami. Di dalam Tuhan Yesus kami mintakan semua ini. Amin. Saudara, Tuhan memberkati. Amin.